Ya, Pak. Jadi saya mulai Pak ya. Silakan. Pak Woro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sudah istirahat, sudah makan, sudah kenyang, berarti kan sudah istirahat kan? Oke. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya. Ayo ketua kelas pimpin doanya, semuanya bersiap. Tangannya di atas meja. Ya, pimpin berdoa. Ya, ketua kelas pimpin berdoanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berbicara, Bapak absen dulu ya. Akbar Faedi, Andika, Ahmad Bido Tamir, Desi, Denia Jennifer, Mareka Tamaga, Irene Irena, Deni Andriati, Putri Alija, Arselina, Indonesia, Muhammad Hafiz, Muhammad Madani, Muhammad Agli, Muhammad Juraidi, Fail Fadila, Nur Muhammad Rizki, Nur Sapitri, Nur Adiba, Nirmala Cantika Herma, Pita Waka, Reja Putra Ramadana, Sirlut Devato Yanus, Kalita Agustina, Vincent Okta Rizaldi, Asila, Leha, Ria, Dori, Muhammad Reza, Muhammad Morgan, Rifki. Ya, semuanya hadir ya. Oke. Untuk selanjutnya dengan Bapak, kita nanti akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan pertumbuhan hewan makhluk hidup ya. Jadi ingat, setiap nanti kita belajar aturan makan. Jadi aturan makan itu kita harus bersih ya. Bersih dalam sebelum makan itu mencuci. Nah, jadi ingat kalau mencuci tangan harus bersih sama. Nih kalian di kantin apapun cuci tangan. Jangan suka masukkan tangan dalam mulut, apalagi pulpen dalam mulut tuh. Nah, nggak boleh masukkan pulpen dalam mulut. Kotor ya. Nggak boleh. Kotor. Apalagi tangan juga tidak boleh masuk dalam mulut. Itu bisa menjaga nanti sakit perut. Ya. Oke.
Semuanya sudah siap belajar. Sekarang, oh ya, bukunya dikeluarkan. Bukunya sudah siap, bukunya dikeluarkan semua, alat tulisnya. Nah, kemarin kita belajar apa? Ada yang ingat masih? Nah, kemarin kita belajar bahasa Indonesia itu mengenai ciri-ciri makhluk hidup, cicak dan ikan, ya. Itu. Sekarang akan Bapak tunjukkan lagi video tentang materi ciri-ciri cicak dan ikan yang kemarin, ya. Apa itu ciri-ciri ikan yang kemarin? Ada yang ingat ciri-ciri cicak sama ikan yang kemarin? Nah, apa ciri-cirinya? Kalau cicak itu apa ciri-cirinya? Ya, jalannya merayap. Makannya apa dia? Ya, serangga, nyamuk. Berkembang biaknya dengan cara apa? Ya, bertelur. Kalau ikan, apa ciri-ciri ikan? Ya, berenang dengan menggunakan sirip. Lalu berkembang biaknya gimana? Ya, bertelur. Betul sekali, ya. Jadi kita dalam pelajaran ini nanti tetap kita masih melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu kalian akan mengamati tentang ciri makhluk hidup, ya. Setelah itu kalian bisa membedakan yang mana ciri-ciri makhluk hidup, mana yang benda mati, ya. Beda termasuk makhluk hidup atau benda mati. Nah, kalau kursi, nah itu bisa dibedakan, ya. Yang mana makhluk hidup, yang mana benda mati. Sebelum mulai, biar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya nyanyi bersama, ya, dengan semangat, dengan loyo. Walaupun sudah siap, kita tetap semangat, ya. Ayo kita menyanyi. Garuda Pancasila. Garuda
Tepuk tangan. Ya, semangat ya. Tadi itu Garuda Pancasila. Ya. Selanjutnya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, gambar yang pertama itu apa? Yang kedua gambar apa? Mencuci tangan. Langsung. Yang gambar nomor 3 apa? Jadi Edo memakan dengan teman-temannya dengan cara lahap ya. Gitu. Nah, itu kita yang nomor 4 apa? Nomor 4. Edo sakit perut ya. Itu memang kenapa? Karena dia makan tidak mencuci tangan. Jadi kalian di rumah diingat sebelum makan mencuci tangan dan juga berdoa. Ya, jangan lupa berdoa sebelum makan. Ya, siapa di sini yang makan tak pernah cuci tangan? Nah, ya, pernah. Nah, itu kotor tak boleh ya. Dia nak main pasir kalau mau makan cuci tangannya ya. Betul. Tidak boleh tidak mencuci tangan. Oke? Nah, ini ceritanya. Pada suatu hari, Udin, Beni, dan Eda bermain bersama di lapangan. Mereka mencari cacing untuk digunakan sebagai umpan memancing. Setelah bermain, mereka kembali ke rumah Beni. Di rumah Beni sudah menyiapkan kue sebelum makan. Beni dan Udin mencuci tangan, sedangkan Edo tidak mau mencuci tangan. Lalu Edo makan kue dengan sangat lahap. Karena merasa sangat lapar, ia habiskan semua kuenya. Keesokan harinya, Udin dan Beni mendapat kabar kalau Edo sedang sakit. Kemudian mereka menjenguk Edo. Ternyata Edo sakit karena ia lalai, tidak menjaga kebersihan saat makan. Ya, karena Edo tidak mencuci tangan, sehingga dia sakit. Lalu temannya, si Beni dan si Udin menjenguknya. Itu ya maksud dari 4 gambar tadi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang tanya. Kenapa Udin bisa sakit? Main pasir. Nah, kalau kalian main kotor-kotor, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Jangan langsung makan ya. Oke. Sekarang ini Bapak sudah bagi kelompok seperti kemarin. Ini ada tugas kelompoknya. Kalian bikin soal gambar cerita ini seperti yang Bapak contohkan tadi. Kalian tulis di lembar kerja kalian pada kelompok. Tulis nama kelompoknya di lembar kerja kalian ini. Setelah itu nanti dipresentasikan ke depan, dibaca ya. Bapak mau lihat kalian merangkai kata ya. Ingat, bercerita ya, soal cerita. Jadi diceritakan gambarnya ini ya. Ini Bapak Dika, satu kelompok satu. Ingat, nama temannya ditulis. Dibagi kerjaannya ya. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4.
Ya, ditulis di belakang sini ya. Di belakang ditulis, ya, ceritanya itu. Nah, berarti dibaca di depan kayak kemarin ya. Kita mau baca cerita, nah dengan tulis kita baca lagi. Ya, ditulis ceritanya, diceritakan gambar 1, gambar 2, gambar 3 sampai gambar 4. Tulisannya yang rapi ya biar bisa dibaca ya. Sudah kerjakan? Pas ini posenya bagus, kamu? Ya, sudah itu. Ya. Ya, udah di sini. Nanti itu pertanyaannya. Yang ini ditulis. Yang coba ini gitu Pak. Ya, ditulis. Itu ceritanya seperti itu. Ya, ya, ya. Ini sudah dibacakan di depannya. Ya, kita tunggu. Nah, sudah selesai. Di depan dibaca. Ya, ya, ya. Apa? Kemarin sudah belajar, kemarin kita belajar bercerita. Kita tulis satu dibaca. Ya, gambarnya, ya gambarnya dilihat. Nah, kita cerita kayak kemarin. Kemarin sudah diajarin. Nah, itu salah satu. Udin, Beni, Edo. Ya, ini namanya Udin, Beni, dan Edo. Sedang bermain pasir mencari cacing. Ya kan? Itu judulnya. Ya, sudah, cepat. Bapak kasih waktu 10 menit ya. 10 menit. Nah, harus selesai. Ya, 10 menit selesai ya. Karena kita akan ke materi selanjutnya. Kalau tidak bisa enggak? Nah, bisa, sudah, ya. Satu-satu ya dibagi kerjaannya. Yang nomor 1 siapa? Yang nomor 2 siapa, kamu kemana? Kerjakan tugasnya. Kalau kerja kelompok itu sama-sama kerjanya. Jangan kamu sendiri aja. Kalau dia maju sih, tiba ya. Ya. Di bawah itu diisi dan dijawab ya. Ya, dijawab. Ya, diisi. Nanti siapa yang mau baca? Kamu yang baca nanti pada ke depan ketuanya. Yang itu ceritanya, ya pada suatu hari berada. Terus jawabannya waktunya 10 menit ya, 10 menit cukup ya. Iya dikerjakan itu semuanya. Betul di situ. Kenapa? Terus sudah. Sudah siap maju ke depan. Yang sudah siap, bisa.
sesuai yang kemarin juga sudah ada kan? Ada. Terus berani maju ke depan yang membaca ya, jangan malu-malu ya, teman-teman dengan malu-malu maju membaca. Ayo. Gimana? Sudah selesai? Ada yang masih bingung? Bapak kasih tahu lagi caranya. Bagaimana? Ya, ada satu lagi. Ya, bagus kita. Ya, semuanya kerjakan. Kenapa lagi? Ya, tulis yang cepat tulisnya ya. Ya, waktunya 5 menit lagi. Oh, itu gambar singkat-singkat aja ceritanya, usapan yang panjang. Singkat-singkat aja. Eko Udin main tanah. Habis main tanah, si Eko makan di tanah. Terus sakit perut. Kan itu ceritanya tadi. Ini juga jadi ceritanya. Nanti kalian bisa menulis ya cerita. Yang sudah bisa maju ke depan, hasil tugasnya, hasil presentasinya ya, bisa dibaca ke depan. Oke, sip.
presentasinya kelompok siapa yang mau duluan? Ya, maju di sini, maju, ayo, maju. Dibaca ya, nyari-nyari bacanya supaya temannya dengar semua, ya. Kemudian mencuci tangan, Edo tidak mencuci tangan dan langsung makan. Edo mungkin Denny memakan roti sangat lahap. Edo pun memakannya sangat lahap. Tony dan Udin mendengar kabar Edo sakit dan mereka menyambut Edo. Edo tidak mencuci tangan dan keesokan harinya Tony dan Udin mendengar kabar Edo sakit. Jawabannya benar ya. Jadi dia itu tidak mencuci tangan setelah main pasir ya, main tanah sehingga si Edonya sakit perut. Ayo, yang kelompok 1 maju. Ya, maju sudah, bacakan. Ya, yang nyari suaranya supaya temannya satu kelas dengar ya. Pada suatu hari, Udin, Denny, dan Edo bermain bersama di lapangan. Mereka mencari untuk digunakan sebagai umpan memancing. Setelah bermain, mereka kembali ke rumah Denny. Di rumah Denny sudah menyiapkan kue sebelum Denny dan Udin mencuci tangan terlebih dahulu. Sedangkan Edo tidak mau mencuci tangan. Edo makan kue dengan sangat lahap karena merasa sangat lapar. Dia habiskan semua kuenya. Keesokan harinya, Udin dan Denny mendapat kabar kalau Edo sedang sakit perut. Kemudian mereka menemui Edo. Ternyata Edo sakit karena ia lalai menjaga kesehatannya. Ya, tepuk tangannya buat kelompok 1. Itu benar ya. Ada yang mau menanggapi kelompok 1? Mungkin ada beda ceritanya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ayo, Fahreza Erlangga. Kelompok 4-nya maju ya. Kita baca. Edo dan Udin dan Tony sedang mencari cacing buat mancing. Edo dan teman-temannya pulang ke rumah Edo. Ternyata ibu Edo sudah menyiapkan kue. Edo tidak mencuci tangan, Udin mencuci tangannya dan mereka makan. Edo makan sangat lahap. Besok harinya Udin dan Tony mendapat kabar bahwa Edo sakit. Udin dan Tony menjemput Edo. Banyak yang tadi Edo sakit karena tidak mau cuci tangan. Oke, yang sudah tadi dikumpulkan satu orang aja yang bawa membuat tugasnya, satu orang tadi bawa ke depan sini kumpul. Satu orang aja dikumpul, dikumpul di depan meja. Ayo, dikumpul di sini, dikumpul di bawah. Dikumpul, ayo. Ya, yang tadi, ya. Dikumpul. Kita yang ya, dikumpul. Ya. Udah ya. Oke, sebelum kita lagi materi selanjutnya, gimana kalau kita biar semangat lagi, kita tepuk semangat, semuanya berdiri, kita tepuk semangat, ya seperti biasa. Masih ingat kan tepuk semangatnya?
Ya, selanjutnya itu adalah materi PPKN. Tadi bahasa Indonesia, sekarang PPKN. Materi PPKN kita tentang apa? Kalian lihat? Tentang Nah, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi di awal, Garuda Pancasila. Sekarang kita akan mengenalkan pengamalan Pancasila, sila Gimana bunyi sila yang pertama? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Ya, bintangnya berwarna emas. Ya, itu contoh untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia pengamalan Pancasila sila pertama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa tonton ya, saksikan, diamati ya, jangan ada yang ribut, jangan ada yang bengong. Perhatikan videonya, nanti Bapak ada tugas setelah nonton video ini, Bapak kasih tugas kelompok lagi ya, dikerjakan. Ayo, semuanya dengarkan. Hai teman-teman, selamat datang dan semangat belajar bersama Dapur Imajinasi. Kali ini kita akan mempelajari contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan bersimbolkan bintang emas. Langsung saja kita pelajari berikut 5 contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa bisa dilakukan sebelum dan sudah melakukan kegiatan, misalnya belajar, makan, dan lain-lain. Yang kedua adalah disiplin dalam beribadah. Kita harus disiplin dalam beribadah secara tepat waktu. Selanjutnya adalah menghormati agama orang lain. Ada banyak agama di Indonesia dan kita harus menghormati agama yang dipeluk oleh orang lain. Selanjutnya adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Dalam bermasyarakat, kita juga harus bergaul dan menghormati umat agama lain. Selanjutnya, tidak memaksakan agama. Kita tidak boleh memaksakan agama itu adalah hak asasi manusia. Itulah 5 contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa lagi. Ya, itu tadi video pendek tentang pengamalan Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah disiplin dalam Nah, kalau disiplin dalam beribadah berarti kita beribadahnya tepat waktu ya, tidak lalai. Sama seperti sekolah, turunnya tepat waktu. Kalau kita masuknya jam 7:30 ya, sebelum jam 7:30 kita sudah ada di sekolah. Di sekolah ya, yang semangat gitu loh ya, di sekolah ya. Lalu yang kedua adalah menghormati agama orang lain ya. Jadi di sini ada agama yang berbeda dengan kita di dalam kelas, harus kita hormati. Jangan diejek agama temannya ya, jangan diolok-olok ya. Harus dihormati tata cara mereka beribadah ya. Kita harus menghormati dan menghargai. Bukan hanya teman kita sekelas, tetangga kita ya, orang tua kita dan juga yang lebih pada kita harus kita hormati dan kita hargai. Ya, kita hargai. Lalu
ketiga adalah menjaga kerukunan, ya, menjaga kerukunan. Jadi kita tidak boleh berkelahi, ya. Di dalam kelas ini tidak boleh berkelahi, ya, baik sama teman, sama orang lain, ya, sama tetangga. Kita harus menghormati, ya, dan menjaga kerukunan. Ya, dengarkan Bapak tadi. Lalu contoh yang paling kita lakukan sehari-hari yang paling dekat dengan kita apa? Pengalaman Pancasila, yaitu berdoa. Nah, seperti contoh tadi sebelum belajar kita berdoa. Nah, jadi berdoa sebelum belajar itu termasuk dalam pengamalan Pancasila sila ke-1 atau pertama, betul. Jadi berdoa sebelum belajar, sebelum makan, sebelum tidur, ya, itu semua termasuk di dalam pengamalan sila pertama. Sampai di sini paham? Paham, ya. Jangan lupa juga yang termasuk dalam sila pertama itu adalah bersyukur, ya. Apa itu bersyukur? Bersyukur itu apa? Ikhlas. Ikhlas atau tidak mengeluh, ya, mengeluh. Jadi kita bersyukur apa yang telah kita dapat, ya. Seperti contoh, kalau kita sebelum makan berdoa, itu merupakan suatu wujud rasa syukur kita terhadap rezeki yang kita dapat, ya, yaitu makanan yang kita makan, ya. Oke, itu. Apalagi contoh sila pertama? Ada yang tahu? Selain berdoa tadi, beribadah apa lagi? Ya? Ya, menghargai agama orang lain. Tepuk tangan buat Pak Reza. Betul, menghargai orang lain. Apalagi yang tahu selain menghargai? Hah? Ada yang tahu lagi? Ada bisa menambahkan? Menyayangi sesama, ya. Lalu menjaga serta melestarikan lingkungan, merawat lingkungan kita, ya. Itu menunjukkan rasa sayang kita terhadap lingkungan kita, merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan, ya. Sampai di situ. Ya, sudah tahu semua ya tentang Pancasila. Ya, jadi itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang pengalaman Pancasila pertama? Tidak ada. Sudah paham? Nah, sudah paham atau masih tugas lagi nih? Tugas tentang kebiasaan kalian di rumah yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama. Nah, sila pertama. Jadi sila pertama tadi termasuk berdoa, bersyukur, menghormati orang lain, menghargai agama orang lain, hidup rukun dan damai dengan sesama, baik itu sama tetangga, sama teman, ya, sama orang tua. Nah, itu termasuk semua dalam sila pertama Pancasila. Ini akan membagikan lagi tugasnya, kalian diskusikan sama kelompok kalian tentang kebiasaan sila pertama, ya. Ini ingat sama kelompoknya itu, ya.
Ya, dikerjakan ya. Sesuaikan dengan kebiasaan kalian di rumah. Yang sesuai dengan sila pertama. Yang tadi seperti berdoa, menghargai orang lain, ya. Betul. Nah, yang satunya ini itu dicentang ya. Ya, aku kasih tahu, kerjakan dulu ya tugas kelompoknya. Kalau sudah selesai, baru dikerjakan yang tugas mandirinya ya. Yang tugas kelompoknya belum dikerjakan itu, yang Pancasila. Ya, ya simpan dulu. Nanti tunggu temannya yang lain. Kalau sudah nanti kita ngadu satu-satu lagi presentasikan disesuaikan dengan kelompoknya.